Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jangan lupa tetap semangat belajar. Di sini kita belajar bersama saya Elsa Putri Lestari. Oke, di sini kita belajar untuk tema 5 kelas 4 yaitu pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan. Adapun tujuan pembelajarannya untuk yang pertama yaitu setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan informasi tentang kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikan melalui bahasa lisan dan tulisan. Untuk tujuan yang ketiga yaitu setelah membaca teks tentang Patimura, siswa mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa kerajaan serta pengetahuan pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. Untuk tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan yang kelima, setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungan dengan penglihatan dengan benar. Nah, untuk tujuan yang terakhir yaitu yang keenam adalah setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungan dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Nah, di sini Indonesia itu mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Nah, siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Kemudian sikap kepahlawan seperti apa sih yang mereka miliki? Nah, salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kemerdekaan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Pahlawan Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita itu harus selalu mengedepankan cita-cita dan masa depan kita agar apa yang telah pahlawan kita dulu usahakan, yang pahlawan kita korbankan, itu tetap kita jaga dan kita sebagai penerus bangsa harus tetap semangat untuk tetap belajar. Nah, banyak juga pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional, bagaimana perjuangan mereka. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajahan. Oke, di sini mari mengamati peta Indonesia ya teman-teman. Untuk yang paling barat ada Cunyadin dari Aceh. Nah, untuk yang dari Sumatera Utara ada Sisingamangaraja. Dan yang dari Jawa Barat ada Dewi Sartika. Kemudian dari Kalimantan Selatan ada Pangeran Antasari. Dari Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro. Kemudian Patimura dari Maluku. Dan untuk yang terakhir ada Silas Papare dari Papua. Nah,
di sini apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional, teman-teman? Apa yang ingin kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan nasional? Tindakan apa saja sih yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional? Ayo kita belajar lebih lanjut. Nah, di sini kalian bisa membaca sendiri ya teman-teman sejarah pahlawan Kapitan Pattimura. Oke, di sini ada sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa Islam. Untuk yang pertama, rela berkorban. Maksudnya berbuat apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharap pujian, imbalan pada orang lain maupun negara. Kemudian untuk yang kedua yaitu kesatria. Maksudnya berani mengakui kesalahan bila salah, bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Untuk sikap yang ketiga yaitu berjuang tanpa pamrih. Maksudnya di sini itu pahlawan Kapitan Pattimura itu pemberani dalam bidang keberanian. Untuk yang selanjutnya yaitu pemberani. Maksudnya pemberani dalam bidang kebenaran. Nah, untuk yang kelima yaitu pantang menyerah. Maksudnya tak mudah putus asa, semua usaha pekerjaan harus berhasil. Kegagalan merupakan pelajaran, diulangi lagi sampai berhasil. Nah, untuk yang keenam ya teman-teman, di sini ada berperilaku terpuji. Nah, di sini tuh maksudnya segala tindakan, perilaku, tutur kata dapat dijadikan sebagai contoh. Nah, di sini ada sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Untuk yang pertama yaitu membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Untuk yang kedua yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Untuk yang ketiga yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk yang keempat yaitu jujur dan bertanggung jawab. Dan untuk yang selanjutnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum. Untuk yang keenam ada sikap memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah. Untuk yang selanjutnya bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang terakhir itu ada sikap memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Untuk yang selanjutnya itu pahlawan Kapitan Pattimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Pattimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya yaitu Bung Tomo. Oke, kalian bisa membaca ya teman-teman, teks berikut dibaca dalam hati. Nah, di sini ada salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion ya teman-teman. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kalian bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Sekarang kalian akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut. Untuk yang cermin cembung, kalian mempersiapkan sendok atau spion. Untuk yang cermin cekung, kalian bisa mempersiapkan sendok sebagai cermin. Kemudian cermin datar. Di sini kalian bisa melihat ya teman-teman bayangan pada setiap cermin. Kemudian kalian bisa menulis hasil dari bayangan cermin-cermin tersebut. Di sini ada cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Oke teman-teman, kalian bisa melihat ya hasil dari bayangan cermin. Jadi di sini kalian bisa membaca sendiri. Untuk yang pertama, cermin cembung. Di sini bayangan yang dihasilkan dari cermin cembung yaitu sifat bayangan pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Untuk yang kedua itu ada cermin cekung. Nah, bayangan yang dihasilkan dari cermin cekung sendiri ialah sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil.
Kemudian untuk yang terakhir ada bayangan yang dihasilkan dari cermin datar, yaitu untuk yang pertama bayangan yang terjadi sama besar dengan benda. Kemudian untuk yang kedua bayangan yang terjadi sama tegak. Kemudian yang selanjutnya jarak benda sama dengan jarak bayangan. Untuk yang keempat bayangan cermin tertukar sisinya, artinya bagian kanan benda menjadi bagian kirinya. Untuk yang terakhir yaitu bayangan cermin merupakan bayangan semu, artinya bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa tetap semangat dan terus semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita yang Indonesia impikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.